LR, ya kamu berarti udah direkrut anggota kita. Biasanya gini mas, kalau misalkan, lu masa nggak minum sih, cemen lu bukan golongan gua. Nah, itu Iya. Bodohnya, ini saya bilang bodohnya. Kenapa kamu ingin dibilang keren karena orang lain? Bilang ciptakanlah keren kamu sendiri. Betul. Keren versi kalian sendiri, Iya. kalian ciptakan sendiri. Keren versi kamu, karena kamu Iya, itu betul. punya spesialisasi. Oke, selamat malam minggu teman-teman di rumah. Ketemu lagi dalam acara Harta, Tahta, dan Remaja. Jadi bosan-bosan ya, saya memperkenalkan diri, saya Admi Trianti dan Saya Bagas. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kebetulan kita ya, lagi spesial banget sekarang kita kantor BNN bukan di Kota tempat Cirebon. biasa kita ya guys Ya. ya. Sekarang kita Kali lagi ini di kita tempat langsung ke kantor. spesial, langsung ke kantornya guys. Lanjut. Di mana sih teh ini? Hah? Di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Iya, BTW di Cirebon nih teman-teman. Boleh diperkenalkan dari sebelah sini atau dari sebelah sini? Terus Masnya, mbaknya. Mas, manggilnya Mas, AA atau Om kan? Silakan ya. Pengen isi AA, cuman kayaknya agak berat kayaknya mau aja. Iya. Mas aja boleh. Oke Mas, Boleh. dari Mas Mas siapa? sebelah sini dulu. Nama saya Yusdian. Mas Oke, Yusdian. Mas Yusdian. Sebelahnya Saya Rengga Renata. Mas Rengga. Iya. Oke, Renata. Siapa dulu nih mau nanya? Teh Ana aja dulu ya. Oke, buat Mas Yusdian sama ada namanya. Ada nama, iya. Hafal. Belakang ada nomornya. Aduh. 089. Bukan nomor itu. Maaf, saya orangnya suka kayak gini mah. Iya. Nggak bisa apa namanya? Santai Nggak aja bisa. kayak gitu. Iya. Jangan tegang. Saya tegang cok. Iya, kita Saya juga. tegang. Oke, mau nanya dari Aan, kasus remaja menggunakan narkotika di kota Cirebon itu kira-kira kasusnya ada berapa banyak sih Mas? Oke. Perkenalan saya Yusdian, saya penyuluh narkoba dari BNN Kota Cirebon. Jadi kalau ngebahas narkoba emang agak banyak ya, Mbak Iya, An. pasti. Mbak, Mbak. Teteh, Cece, Aan aja nggak apa-apa. An. Heeh. Oke, An, banyak banget masalah remaja, dari remaja yang baru lulus SD, itu kan termasuk remaja tuh. Remaja itu kategorinya Udah ada yang mau itu mas? Ya enggak kan itu kan 14 tahun, remaja. 14 iya. tahun, 14 tahun, iya. Kan ada yang tua di SD kan? Iya. Iya, Ada. sampai dewasa pokoknya tua gitu kan, karena dia lama di SD. 14 sampai 20 tahun, anggap aja remaja 20 tahun. Mereka kategorinya sebagian besar adalah penyalahguna alias coba pakai. Oke. Jadi kategorinya apa sih coba pakai? Jadi kalau misalnya dia make 1 sampai 3 kali dalam 56 minggu. Heeh. 1 tahun. Itu berarti mereka coba pakai itu remaja. Itu usianya 14, rentang ya, rentang 14 sampai 20 tahun. Banyak nggak? Banget. Banget karena di usia tersebut remaja-remaja udah mulai coba pakai obat, lem, obat tuh ya macam-macam ya, jangan sebut merek karena takut dicontoh nih sama yang nonton kan. Oh, beli gitu kan? Nggak baik teman-teman. Pernah dengar Pampers nggak? Hah? Pampers? Tuh kan? Heeh. Pampers. Atau yang buat pupuk bayi. Yes. Pampers yang Gitu. Yes. itu. Softtek. Iya. Pembalut. Nah, itu dipakai untuk mabuk sekarang. Wow. Kaget kan? Nah itu makanya, tadi saya nggak jajan caranya. Oke. Nanti tutorial. Pertama kita unboxing terus tutorial, jangan lah ya. Jangan. Kita jangan tutorial. Teman di rumah Jadi bahaya. kita di sini bilang usia itu udah coba pakai. Apakah ada yang jadi bandar? Untuk di wilayah Kota Cirebon belum pernah kita temukan. Heeh. Salah satu SMA perempuan mengedarkan obat keras terbatas di teman-temannya. Jadi dia menjadi bandar. Barangnya dari mana? Dari orang luar karena dia pemakai nggak mampu beli lagi. Dia nyari teman-teman, Bagas, Aan, semuanya terlibat dijadikan jadi konsumennya di sekolah Aduh. wilayah kalian. Liar juga ya. Iya. Iya. bahaya. Tahu dong. Akhirnya anak itu ketahuan lah ya, bahasanya ketahuan, ke gap, terusnya akhirnya dia pilih mau di sini berhenti atau keluar. Akhirnya dia berhenti untuk mengedarkan, tapi lanjut di situ. Kayaknya Gitu. itu orang itu kalau jadi bintang tamu kita seru ya. Itu masalahnya. Tapi- sebelum-sebelumnya bintang tamu kita hal liar apa sih yang pernah kalian lakuin di Iya, sekolah? cuma Ada yang Mandi WC Mandi guru WC bukan kayak bolos. doang bolos Cuma sekolah, sekedar bolos iya. kekayaan. Itu- Itu dong jualan. Jual obat dong. Jual obat Iya. dong. Emang the best. Das, barangkali mau nanya. Oke mas, faktor mereka mengkonsumsi narkoba itu biasanya apa sih? Selain dari coba-coba. Faktornya Ada pertama dorongan dari ada mana? internal eksternal. Internal dalam dirinya. Kenapa? Apa sih yang kalian inginkan ketika tahu PUBG itu apa? PUBG apa sih lagi hype nih? Iya, Apa? Penasaran. Penasaran. Internal dong. Iya, Iya betul. Saya pengen tahu banget PUBG itu apa? Pengen tahu banget obat
mabuknya nge-fly itu apa sih? Mabuk kayak gimana sih? Kayak gimana sih? Ya kan kalau mabuk mendingan naik mobil dari sini ke Majalengka dong, itu naik elep. aja, Mas. Kora-kora Pusing. Banyu kan? Oh, Banyu. Nah, rata-rata internal tuh penasaran karena otaknya terlalu pintar. Iya. Jadi inovasinya nggak ada batasnya. Cobain tuh. Eksplorasinya tuh Eksplorasi. jalur ya. Iya, dalam. Faktor eksternal. Pertama, keluarga tidak mendukung kan tuh. Iya. Kemudian lingkungannya, eksternalnya. Teman-teman tongkrongannya. Iya, bisa. Nah, karena sekarang perekrutannya adalah remaja itu diajak nongkrong dulu. Kemudian kalau misalnya Mas Bagas nih, tongkrong kita nih mewakili nih. Bagas masuk nih. Ini kita boleh juga nih kalau misalnya dia jadi anggota baru kita. Ya udah, minumannya nih, kalau minuman dicampur sama obat. Kalau kamu udah teler, ya kamu berarti udah direkrut Terus anggota juga kita. biasanya gini Mas, kalau misalkan, lu masa nggak minum sih? Cemen lu bukan golongan gua. Nah, Kayak begitu. Kebanyakan itu, iya. Kebanyakan gitu. Bodohnya, ini saya bilang bodohnya. Kenapa kamu ingin dibilang keren karena orang lain? Bilang ciptakanlah keren kamu sendiri. Tuh, betul. Keren versi kalian sendiri, Iya. kalian ciptakan sendiri. Keren versi kamu karena kamu Iya, itu betul. punya spesialisasi. Kan aduh, sekarang gini di sekolah misalnya, aduh saya dibilang matematikanya bego nih. Apa bahasa Inggrisnya on gitu kan. Iya. Tapi dia jago mural, jago ngelukis. Iya, betul. Ya kamu bikin lukisan yang bisa tunjukin ke teman kamu Ya, gitu. jadi semua orang tuh punya sisi kelebihannya Iya, masing-masing. iya, Betul. bikin keren kamu sendiri. Iya. Itu. Tuh kalau misalkan yang tadi Mas bilang kan apa kayak obat-obatan kayak pembalut, lem gitu, lem. Iya. Gini. Apa dari mana? Narkoba kan ada 3, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, ini termasuk bahan adiktif dari apa? Dari baunya. Oh. Pernah ngomong bensin pasti? Oh, iya. Enak baunya. Bahaya. Serius, saya emang kalau Iya, misalkan emang enak sih, enak Mas. baunya Iya, gitu, tapi baunya tuh candu. lama-lama pusing. Nah, lumayan pusing. Pusing bukan karena tagihan kan? Bukan. Tapi pusing karena bau itu kan? Ada kebetulan ya. Nah, ngeri. karena itu mempunyai zat adiktif yang dihirupkan ke paru-paru langsung ke otak tuh. Oh. Otaknya itu terlalu banyak menghirup akan menyebabkan pusing. Iya. Tapi kalau terlalu lama dia akan muntah. Kalau sudah 3 kali ke 4 kali, otaknya akan menyesuaikan kan tubuh kita bagus nih, nyesuaiin. Nah, pelanga, pelongo, gitu kan. Apa sih bahasanya? Begok. Begok, pao, iya, gitu. Iya. Oh, jadi bensin juga masuk kayak Bensinnya enggak, aroma bensinnya. Aroma bensinnya. aroma Karena bensin, ya aroma bisa lem dibilang gitu ya. zatnya itu bukan Iya. si komponen Bukan. utamanya. Ya, betul. bahan zat kimia dari lemnya tuh. Nah, gitu. Oh, iya. Kutek, tau kutek kan? Itu Iya, ada aseton oke. disebutnya. Iya, aseton, Nah, jadi giniin tuh. Enggak. Nah, Di tangan aja panas. nanti di sini nempel maksudnya. Oh iya. Iritasi dong, bisa iritasi. Iya, iritasi. Itu bau enak Oke. aja. Mas Rega, kalau tadi kan faktor Rengga. oh iya Mas Rega, sorry. Kalau tadi kan faktor seseorang itu mengkonsumsi narkoba. Nah, kalau faktor berhentinya itu ada nggak sih Mas? Apa kira-kira? Kalau sejauh ini kan yang pernah saya pengalaman yang sudah ada pasien kayak gitu tuh. Kalau untuk penyembuhan mungkin ada sistem sigma yang harus dilakukan. Semacam biasanya harus rehabilitasi Oh dulu. iya. Karena saya pernah ada pengalaman dulu ada pasien klien ya, Iya. klien yang dia mengonsumsi lem. Dia ngelem terus sampai Ngeri ya. dari Nyesepnya. awalnya dia orang baik, dia kerja di salah satu perusahaan. Nah, si teman itunya tuh ngajak dia untuk ngelem. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus dia ketagihan sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Sampai sekarang lemnya kadang kesini. Itu pengalaman saya ya. Iya. Itu sampai parah lah, sampai pokoknya udah maksudnya kesadaran dia normalnya tuh udah menurun gitu. Dan saya dirujuk untuk direhabilitasi dan alhamdulillah sekarang ada kemajuan tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalkan untuk sembuh normal kembali mungkin nggak agak membutuhkan waktu yang lama, harus step by step ya. gitu. Udah langsung sembuh gitu Iya, ya. Dan untuk kira-kira kalau mau ada yang rehab nih Mas, diterimakah welcome atau kayak wah lu pemake, udah yuk ciduk apa gimana? Nah, kalau kan BNN barangkali teman-teman di luar sana nggak tahu gitu. Jadi kalau BNN tuh kemungkinan orang-orang
di luar yang maksud orang-orang masyarakat Iya. itu kalau mendengar BNN, waduh takut, Iya, ngeri. Iya, takut ditangkap atau apa. Nah sebenarnya kalau BNN itu hanya untuk jadi ada dua kalau misalkan dia pengedar mungkin ada bagian. Jadi gini, BNN itu ada tiga unit subdit. Pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Iya. Nah, itu. Kalau misalkan dia mengguna bandar, mungkin kita ke pemberantasannya. Itu kan udah undang-undang. Nah, kalau misalkan dia pecandu, korban, mungkin kita akan dibawa ke rehabilitasi. Jadi prosesnya tuh ada bagian. Kita misalkan bagiannya. misalkan kita nangkap orang nih, nangkap. Nah, ini kita kan di asesmen dulu kan, itu apakah dia bandar, apakah dia pengguna. Gitu. Kalau misalkan dia pengguna kan otomatis kan kita kan harus direhab, harus diobati lah. Dilemparnya ke bagian Rehabilitasi. Nah, kita harus diobati lah gitu, harus disembuhkan gitu kan. Kalau misalkan dia pengedar, berarti kan kita ke jalur hukum gitu. Jadi ada namanya asesmen kata Mas. Asesmen itu Mbak An nih ketangkep nih, Mbak An termasuk jaringan atau hanya pemakai. Itu dinilai itu sama BNN, dokter, sama penegak hukum lain, kejaksaan dan kepolisian. Jadi dinilai. nggak langsung kita Vonis. vonis bersalah enggak. Maksudnya asesmen tes ya. Dinilai. Kategori mana nih? Ternyata di database kepolisian dia pengedar, di database kita nggak ada nih. Ya udah dimasuk kategori pengedar. Walaupun barang buktinya hanya 1 gram, di bawah 1 gram. Tapi karena pengedar, dia bisa jadi kenakan hukum itu pengedar itu bandar. Gitu Mas Bagas. Iya. Nggak kurang-kurang pokoknya. Ya, kira-kira nanya apa lagi nih, Teh? Ini sebenarnya tuh kalau misalkan narkotika itu ada berapa golongan ada berapa Berapa jenis jenis golongan sih? Kalau narkoba itu kan tadi sudah disampaikan sama Iya, Mbak Jusdian. Itu kalau narkoba itu ada 3 golongan. Oh, 3. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 berarti termasuk semacam amfetamin, sabu, Oh, oke, ya. ganja. Nah, kalau golongan 2 Golongan 2 itu boleh untuk pengobatan. Kalau Mbak nih mau di sesar di rumah sakit, lahiran dong. Iya. Itu disuntik narkoba. Jadi narkoba boleh, tapi untuk pasien. untuk pasien. Dari Semacam dokter ke ada yang pasien. lahiran. Dengan Ada yang resep kayak- dokter Betul, ya. dokter. Untuk Apa keperluan namanya? tertentu. Tramadol atau apa sih namanya? Obat keras. Obat keras. Aku Kalau- pernah pas di Nah, ya udah kita rehab aja. Enggak sih. Bentar. Karena lagi itu kan Iya. gigi kan katanya Iya. udah nanya katanya Iya. sebenarnya tuh sepotong. Iya. Kan pakainya kalau misalkan buat gigi terus potong doang. Iya. Aku minum cuma satu. Pusing banget. Serius. Iya. Udah tuh nggak lagi. Nggak lagi. Karena dosisnya ketinggian. Ketinggian. Mungkin karena emang pas nanya sama tetangga kan, tapi coba minum ini aja Mbak katanya, ini tapi buat bekas operasi anak aku katanya Apa itu? gitu. Tramadol. Terus diminum. Minum cuma satu tuh. Kok pusing banget. Iya. Nanya ke tetangganya, Mbak minumnya berapa? 1, salah sepotong. Oh iya. Tapi emang nggak sakit. Nggak sakit ya? Udah nggak sakit. Tapi gigi masih ada kan? Iya. Tapi untuk setelah saya pernah baca morfin tuh bisa untuk ini operasi. Iya, Betul. Iya, betul. Asal dengan alat tertentu ya. Betul. Ada dari Iya. izin dari dokter. Iya. Ini dokter ya. Jadi Nggak bisa langsung di Mbak An sama Mas Bagas itu beda dosisnya. Walaupun umurnya sama, misalnya umur kalian 35 nih dua-dua. Iya. Enggak. Oke, 18 tahun. 3 kali. Terus berat badan beda lagi ya Mas ya? Berat badan dosisnya beda. Oh. Berat badan, tinggi badan, usia itu beda. Gitu. Ada ya? Ada nggak sebelumnya penyakit rumus. gitu? Oh, oke. Berarti Nah, gitu golongan 2. tahu ya. Golongan 3-nya golongan 3-nya biasanya semacam obat-obatan. Obat biasa. ada kodein tuh yang buat sakit batuk, kodipron. Itu yang misalnya udah batuk nggak sembuh-sembuh tuh. Minumnya kodipron tuh dikasih dan resep dokter gitu. Bukan resep dukun beranak ya. Jadi kalau misalkan obat-obat tuh dari kalangan orang-orang yang pemakaian itu ada ada ininya. Enggak, misalkan kita beli tramadol bukan. Dia pasti pakainya pakai bahasa Latin, odol. Oh iya. Betul. Jadi ada Uhat biasanya uhat. ada kode-kode tertentu. Tapi jangan dicontoh ya. Ya, jangan teman-teman ya. Nggak baik nih buat temen-temen di rumah nih, nggak Dan baik sekarang pakai kayak kastanya tuh gituan. turun, Mas. Iya.
Maxtrail. Serius? Saya baru dengar nih. Maxtrail. Maxtrail, iya. Iya. Oke. Tapi teman-teman jangan di sana, jangan di warungan. Pakainya sekarang obat-obat warung. Obat warung Nih kopi. buat temen-temen di Jadi rumah nih, nggak baik nih ngikutin. Jadi Baxter kan obat batuk kan ya? Iya. Jadi kan dia makanya harusnya satu minum 10. Iya, jadi delapan. langsung banyak. Iya. Rasanya tuh semakin Sekarang ya. Iya. Sekarang tuh semakin banyak apa ya? Mengkonsumsi narkoba tuh ya semacam komik kayak gitu. Oh iya. Semacam kayak lem kayak gitu. Karena mungkin harganya terjangkau pula. Anak pang ya. Iya. Nah, Lem tuh gitu. itu pang. Udah merekanya Mungkin iya. Pernah mandi. Emang pernah ngedeketin? Enggak. Nanya, pernah mandi? Emang tahu nggak pernah mandi tuh. Jadi dulu Jangan nilai. pernah ada kayak apa sih, aku tuh suka ikut dulu tuh sosialisasi gitu. Dulu zaman-zaman SMA. Nah, masuk ke daerah itulah pokoknya. Nah, daerah situ tuh ada kayak salah satu tempat tongkrongan anak-anak pang. Dan nanya tuh, dia tuh nanya kayak apa ya? Ya kayak orang-orang biasa aja, di kolor gitu kan, main ke sana. Terus pas nyampe di situ tanyain, "Mbak mau nggak?" katanya gitu. Apa aja? Apa sih Lemfox kan? Oh, oke, lembong. Saya bilang aja sepatu saya nggak rusak gitu bilang. Apa? Udah tinggalin aja. Enggak sok Mas aja, saya cuma bang kerjain tugas. Oh, padahal dia jual ini. Terus pada di pojok pada kayak pakai kayak Oh gitu. iya diisep ya. Sama Bodoh apa banget. gitu. Tapi kamu tadi lebih bagus kayak. Apa? Coba lagi. Kamu kenapa aku ngelem? Apply. Aku ngelem. Gitu nanti. Ya, mungkin karena mereka tidak sanggup membeli yang Iya. ya semoga aja kayak kastanya semakin nurunin, ini suatu kemajuan untuk hilang lah. Ya, jangan sampai ada lagi Semoga lah. saja. Moga ya. Iya. Makin serem gak sih tuh pakai pembalut baru tahu aku. Nah, pembalut kan harusnya di perempuan, pampers anak bayi gitu kan. Itu. Ih, Dipakai buat mabok. mabuk kan dicium. Yang bekas lagi leh. Oh, beli jadi orang. Ya mas, balik lagi nih. Sok. Kayak tadi narkoba untuk pengobatan. Ya. Ada salah satu kasus ya mungkin tahun-tahun lalu lah, kasus Fidelis. Oke, Fidelis Nah ya. itu kan dia kan sebetulnya dalam keadaan urgent tuh artinya. Iya. Dia menggunakan narkoba untuk penyembuhan istrinya. Tapi kenapa malah sih Fidelisnya Oke. dikasusin? Ini orang BNN ini nggak melanggar HAM apa, nyawa orang hilang gitu kan. Iya. Stigma netizen ya kan, Iya. maha benar kan. Iya, betul. Terlaluan gini pemerintah. Kita bedakan antara humanity ya dengan penegak law enforcement, penegakan hukum. Humanity-nya, kemanusiaannya, anak dia sakit, nggak bisa beli obat yang mahal tersebut. Iya. Akhirnya dia mencari, googling dengan Wikipedia segala macam, temulah namanya ganja. Di saat tersebut, Fidelis bilang, saya nanam ganja di rumah. Kemudian diberikan pada istrinya bijinya, kalau apa atau apalah, dibilang bijinya dibikin obat atau akarnya dibikin obat. Tapi di satu sisi law enforcement, siapapun yang menanam, memproduksi, menjual, mengirimkan, membawa, mengkonsumsi itu kena hukuman semua. Nah, Fidelis memenuhi kriteria tersebut, menanam, memproduksi, dan mengirimkannya dan memberikannya kepada istrinya. Di satu sisi, dalam sampai saat ini Mbak An, Mas Bagas, belum ada penelitian di Kementerian Kesehatan BPOM ganja digunakan untuk pengobatan. Efek dari ganja adalah menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, rasa nyeri. Sementara doang ya mas? Sementara. Istrinya menghilangkan rasa nyeri. Sampai sekarang belum ada. Jadi saya nggak bisa ngeklaim si Fidelis benar karena semua yang kita lakukan harus berizin. Apalagi mengenai ganja. Ganja kan golongan 1 tuh hukumannya minimal 4 tahun sampai hukuman mati bagi bandar ya. Ya, barangkali ada cita-cita emang enggak hukuman mati. Ke yang kalian juga jangan, karena hukumannya minimal 4 tahun sampai hukuman mati. Itu ganja. Jadi siapapun yang menanam, memproduksi, menggunakan, mengirimkan, membawa, itu masuk kategori penegakan Undang-Undang 35 tentang narkotika. Ganja itu golongan 1. Jadi please semuanya, Fidelis contohnya, bukan berarti kami tidak manusiawi gitu kan bahasanya, tapi Fidelis adalah contoh penegakan hukum. Dia memberikan, jadi istrinya kan meninggal. Nah, tapi di satu sisi memang Indonesia menganut ganja golongan 1 dan ganja tidak digunakan untuk kesehatan. Gitu. Menarik sekali ya, saya baru tahu banyak pelajaran juga ya guys ya. Wah, banyak. Sebenarnya kalau kita ada waktu banyak, terlalu banyak. Itu enggak. Baru tahu maksudnya yang tadi apa namanya, yang awal tadi kan habis penasaran kan, pembalut terus kayak misalkan apa pampers terus kayak lem, bensin, ada zat yang kayak gitu
gitu kan. Aroma bensin. Tahu, Aromanya. iya. Katanya ada Candu mas. padahal ya. Ada yang katanya bulpen yang bawangnya itu. Oh iya. Itu juga katanya ada. Kalau mitosnya. apapun bentuknya yang bisa menyebabkan otak kita jadi lemah, otak kita jadi stimulan tuh jadi berapi-api, itu narkotika. Halusinasi, stimulan dan depresan. Depresan itu lemah badan kita, stimulan jadi lebay. Kamu bayangin dong si Bagas ke sekolah, Assalamualaikum Bu Guru. Gitu. Masalah nih berarti nih. Iya. Padahal kelasnya Nah, itu lebih ke arah apa namanya disebutnya? Paranoid. Skizofrenia mungkin ya. Skizofren ya. Iya. Halusinasi. Oh iya, itu halusinasi. Nah, terus- Nggak bisa ngomongnya. Halusinasi. Halusinogen, depresan, stimulan. Nah, kalau udah mulai halu kayak gitu kita Bagas lebih baik tes urin. Oh, oke. Inisiasi tes urin, keluarganya, sekolahnya, orang terdekatnya tes urin dia. Terus jadi, iya, iya. Oh, makanya serem ya. Iya. Makin serem nih ternyata ya. Nih, Corona sekarang corona mewabah, narkoba jangan dilupakan. Bahwa sekarang bandar-bandar sedang nyetok-nyetok buat Natal dan Tahun Baru nih. Ya kan PSBB nih kita nih. Manfaatkan situasi. Iya, iyalah. Situasi betul. Jadi Anda ini para bandar lebih mulai. Jadinya halal lah tuh. Iya. Bener, masih anak kayak gitu ya. Yap. Aduh, ampun. Ini berapa menit lagi operator? Berapa menit lagi operator? Bebas sih, kalau mau masih lama juga masih 1 jam juga bisa. Serius? Serius, Iya udah. bebas. Oke, Mas. Oke. Sebenarnya semua efek dari narkoba itu tuh selalu negatif ya. Ada hal kandungan positif nggak sih? Enggak, Mas. Kalau dari segi kita lihat dari segi kesehatannya, itu efek dari narkoba itu, Gas. efek dari narkoba itu untuk efek positifnya mungkin masih ada, Pak. Masih aja. Masih ada. Oh, oke, tadi untuk pengobatan. Pengobatan. Ini kan untuk efeknya ya, efek setelah Setelah konsumsi. konsumsi. Iya. Biasanya kalau misalkan orang-orang pemakai itu, kalau misalkan untuk ke segi negatifnya mungkin ada, tapi untuk ke segi positifnya mungkin kalau misalkan sebelum dia direhabilitasi, mungkin untuk segi positif mungkin sedikit. Iya. Oke. Gitu. Itu kan kembali lagi kepada diri kita sendiri kan. Kembali ke pribadi masing-masing betul, ya. betul. Aduh, tadi apa di mana pertanyaannya? Pak. Efek. Oke. Kalau misalkan ciri-ciri dan ciri fisik dari pengguna narkotika yang biasa Terlihat. terlihat dengan mata tuh kayak gimana sih, Biasanya Mas? kayak, Maaf. Kayak Contoh, loyo, kalau kayak tadi ganja. kayak mukanya Nah, kayak Saya tahu bukan aneh. berarti, tapi nggak tahu ya ini bener nggak. Biasanya kan kayak Oke. gigi. Jadi kalau Ada yang dari gigi kan. jadi biasanya. setiap narkoba, pemakai narkoba itu beda, cirinya beda-beda, Mas. Semacam ganja, pemakai Oh, sabu. jadi tergantung barang yang dia pakai. Betul. Ya? Oke. Semacam ganja, sabu, apa obat-obatan. Itu dia punya ciri khas masing-masing. Gitu. Semacam kalau misalkan pemakai sabu, dia kalau pemakai sabu tuh biasanya berkeringatan. Oh, saya keringetan. Keringatan. Harus dong, coy. Rehab, Ya. rehab. Ada lagunya tuh. Dia nggak mau diem. Oh iya. Oh, Jadi kalau misalkan dia udah Hyperaktif ya? dia kalau misalkan udah fokus ke salah satu A itu fokus, dia fokus ke sana gitu. oh. Iya. Gitu. Iya. Dan dia untuk- iya untuk stamina tubuhnya memang Di luar normal ya? iya gitulah. Hyperaktif. Kuat. Jadi setelah dosisnya selesai, habis, beres, nah dia baru merasakan lemas, capek, dan barulah tidur. Itu ciri khas sabu. Gitu. Kalau misalkan ciri khas ganja, ya mungkin ada yang bilang katanya untuk meningkatkan nafsu makan. Gitu. Ada yang bilang gitu sih. Tuh, jadi Fisiknya tuh kira-kira, oh dia pemakai kayak gigi kan. Kalau saya lebih setuju kita praktekin ke Bagas. Hai. Ada nggak ciri-ciri penyakit yang saya sebutin ada nggak di Bagas? Setuju nggak? Ini kalau dia berdiri masuk nggak? Masuk nggak kalau dia berdiri? Saya jadi gini loh. Oke. Tinggi banget dia. Ganti Bagas nih. Tinggi banget. Ini umum lah ya. Ini kita tantang Bagas, Mas. Bagas masuk ke narkoba nggak dari kasat mata ya? Paling utama dari pendeteksi narkoba adalah tes urin. Ya. Itu tes urin kan paling utama. Tapi ada kasat mata. Kasat mata itu kategorinya cuma Cuman dua, ketika dia sudah pecandu sedang, tipe sedang dan pecandu berat. Pecandu berat itu tadi kan ringan ya, 1 sampai 3 kali. Sedang itu udah seminggu sekali make. Seminggu 2 kali make. Karena kalau udah berat tiap hari make. Nah, kalau Bagas kalau udah tipe sedang sama berat kita kelihatan. Ya. Bagas. Sini. Nih, tambahan Ini nih. bisa balik nggak? Tadi kan Mas Rengga bilang tadi kan sabu kan gitu. Itu ciri-ciri yang di rumah. Kalau kasat mata sedikit.
Tapi saya bisa contohin karena ke Bagas. Apa? Pengguna heroin itu biasanya Heroin apa sih, ya? heroin itu bukan yang di sana ya, tapi heroin ini. Erosin. Ya bedak. Erosi. Heroin itu Sorry. itu marak di tahun 2000-an. Oh. Zaman Iwan iya. Fals muda, Seleng muda itu pakai heroin ditusuk disuntik sini. iya. Nah, itu bentuknya bubuk putih. Nah, biasanya dimasukkan ke nadi langsung. Nah, ada bekas suntikan banyak nggak di nadinya si Boleh diceritakan? Bagas? Ada nggak? Ada nggak? Darah doang sih. Ada nggak? Nggak tahu. Nggak ada. Kemarin dia Ada. donor Tapi darah. itu hitam-hitam daki doang ya. Daki. Nggak ada. Ada. Daki. Ada nggak bekas luka besetan? Ini kasih. Di sini ada luka sabetan silet ada nggak? Karena darahnya diambil, diminum. Oh iya. Ih, Yang- Dinam. geli. Ya kan? Iya. Kayak vampire. Oh, bisa. Ih. Nah, Ih, serem. ada di sini banyak. Ada nggak bekas luka sayatan? Luka sayatan nggak ada, aman. Dan biasanya pecandu narkoba takut sama sinar matahari. Sinar terang takut. Kayak vampir. Iya, bukan Twilight lah ya. Gimana? Kirain GGS. Bagas takut nggak ngelihat cahaya? Oh boleh, ayo ada hari ya. Berarti dia aman lah ya. Di CSW, Aman. ada. Takut matahari. Terus Emang kenapa sih mas takut kena? pupil matanya itu nggak mampu menutup, yang hitam nih, itu nggak mampu menutup dengan cepat. Ada. Jadi kalau makanya kalau Mas Rengga nih penegakan hukum ke tempat-tempat hiburan, disenternya matanya. Yes. Oh iya. Kalau matanya ketakutan, Ini ya, gitu. gitu-gitu berarti apa itu? Apa sih? Takut nggak mampu menutup pupilnya, dia silau kan? Dia pasti langsung kita terus tes urin. Jadi itu deteksi cepat. Iya. Iya. Kalau matanya tahan, refleksnya biasa aja, berarti itu kekurangan lebih aman. Tapi kalau ada deteksi yang lain, ada luka sayatan, matanya celong nih, matanya celong gitu kan, ada mata pandanya, tapi Iya, mata panda. dia sehat sebenarnya nggak ada penyakitnya. Iya, saya panda. Tapi kamu ngerasa Kadang sih. Nah, jarang tidur kan jatuhnya nggak apa-apa gitu. Begadang. Seperti itu kalau nggak lebih. Begadang. Ada tapi nih mas, nih kita lihat nih kasus. Aduh, Bagas. Ada nih biasa pipinya turunnya kebanyakan rokok atau kebanyakan isep cimeng gitu kan. Bisa. Aduh nggak main begituan. Nah, gitu. Berarti Bagas bersih lah ya secara kasar. Alhamdulillah. Terakhir tes urinnya nanti kita. Ada. Nggak ikut-ikutan. Udah aja kecil COVID. Kayak gitu loh. Covid sama malih. Oh ya, balik lagi nih mas. Kalau untuk kayak efek sabu itu, efeknya biasanya muncul berapa lama setelah kita pakai sih? Tanya Kayak nih, sabu yang atau sudah bensin pernah gitu. berurusan sampai pakai sabu. Biasanya kalau pengalaman saya dulu kan saya kan sebelum saya ke enggak ke pencegahannya, ke penyuluh, saya kan tadinya di lapangan bagian pemberantasan. Pengalaman saya setelah mengamankan orang yang pemakai sabu, biasanya itu katanya 3-4 hari efek dosis sabu itu Dari hilang. ngefly-nya tuh. Dia kalau misalkan efek sabunya selesai, yang tadi saya katakan, dia akan lemah sendiri, lemes. Dan tidur tuh mungkin bisa jadi sehari 2 hari nggak bangun-bangun. Mati suri lah ya. Hibernasi ya. Hibernasi. Ganti kulit ular. Dan Bagi teman-teman yang makin narkoba mah, misalkan ketika akan ada acara besar, dia makanya dari jauh-jauh hari kali ya. Bisa Kan kalau kelasnya ecek-ecek nih, malam ada konser, biasanya siangnya tuh mabok-mabokan. Oh. Pengalaman. Ciu. Aduh, Katanya. teman di sini teman-teman. Oke. sekeliling. Pengalaman kan berarti. Iya. Pengalaman teman kan. Nggak masuk saya. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak diajak. Nggak mau. Apa nggak mau? Oke bagus. Nggak mau. Oh, Bagas ketawa aja. Oke, pertanyaan udah Bagus, habis. Gas. Bagas, ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira cut dulu apa langsung? Langsung aja. Langsung. Mau udahan dah? Ya udah, oke. Oke. Kasihan juga, kita sudah Iya, mengganggu udah setengah tempatnya. Oke. Nggak kerasa ya? Iya, terima Iya, kasih asik. buat Mas apa namanya Pak Yudistian Mas sama Yusdian. Yosdian. Yusdian. Sorry, grogi sayanya. Sama Mas Rega, terima kasih. banyak Ya, Mas. sama-sama. Sudah kita bisa ngurak-ngurak tempatnya. Iya. Jangan lupa teman-teman like, komen dan subscribe. Jangan lupa share juga teman-teman. Dan barangkali ada pertanyaan apapun itu, tulis aja di kolom Kolom ya. komentar. Tapi Terima kasih. balik lagi, semua yang kita sharing di sini itu tuh sekedar pengetahuan ya. Betul, jangan dijadiin kayak- jangan dilakukan di Iya. rumah apalagi Iya. nyoba-nyoba. No. Kayak contoh tadi kan kayak Nextr sekarang bisa kan? beli. Iya, sorry. Iya, jangan. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menonton. Bye bye. Selamat malam. Selamat malam minggu. Bye bye.